yakni majhulul hal, tidak diriwayatkan kecuali 2 dan tidak ada ulama di zamannya, dan dia mendekati Ibnu Umar karena perawi dari Ibnu Umar maknanya tabi'i. Tidak ada ucapan dari zaman ulama terdahulu mentautsik dia kecuali Ibnu Hibban yang mutasahil. Maka Syekh Al-Albani telah banyak mentambih di dalam kitab-kitabnya di ilmil hadis seperti Silsilah As-Sahihah, Ad-Dhaifah, Irwaul Ghalil. Awas jangan mengambil ucapan Imam Ibnu Hibban berkesendirian. Dan di sini kasusnya seperti itu. Ibnu Hibban mensikohkan Marwan Ibnu Salim dan para ulama yang hidup mendekati tabi'in seperti para itba'ut tabi'in, tidak ada yang menjarah ataupun mentakdir. Ujug-ujug datang Ibnu Hibban yang hidup jauh setelah Imam Al-Bukhari, memasukkan dia kepada kitab As-Siqat. Maka Syekh Al-Albani sering menasihati jangan tertipu dengan pentausikan Ibnu Hibban. Dan di dalam kasus ini Marwan Ibnu Salim tidak ada yang mentausik, padahal dia dari tabi'in, tidak ada yang mentausik. Dan Syekh Al-Albani menghasankan dikarenakan diantaranya berkesendirian tausik Ibnu Hibban. Dan ada tiba-tiba ada Rukutni di dalam sunannya mengatakan isnaduhu hasan. Itulah. Maka dalam permasalahan seperti ini tidak usah taklid, tidak usah bilang Al-Albani dilawan, dia manusia, kita manusia, semua masyayikh ulama kibar manusia yang masuk kepada keumuman ayat hadis kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa seluruh manusia itu bisa salah. Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada tupai itu terus menerus jaya di pohon, tetapi bajing luncat itu bisa jatuh pula. Dan itulah manusia. Maka yang penting di saat terjadi khilaf dengan para ulama, terutama ahli sunnah, dengan adab. Maka kita sebutkan di sanadnya dhaif, tidak kita langsung dhaif dan syekh ini begini dan begitu. Tidak, kita dengan penuh adab kembali kepada ilmu. Ini dalilnya, di sanadnya ada rawi yang dhaif. Maka permasalahan al-qabd pun seperti itu. Para ulama tidak memandang kepada athar Ibnu Umar karena menyelisih hadis seperti ucapan Syekh kami Mukbil dan yang lainnya dari Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Adapun Syekh Al-Albani memandang ini justru menjelaskan dari hadis. Maka bagaimana menjelaskan? Maknanya berbeda, bahkan menyelisih. Nabi mengatakan dibiarkan memanjang, Ibnu Umar memotongnya yang di bawah al-qabd. Al-muhim perkara masalah seperti ini, misalnya istihadnya dia, dan kita dengan penuh adab dan sopan santun untuk tidak mengikutinya tetapi tidak mencelaknya dan sebagainya. Adapun mereka para muqallidun tidak melihat kepada dalil. Yang penting yang diikutinya, yang ditaklidinya harus benar. Maka ajaran taklid ini kita berlepas diri. Karena Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengikuti manusia-manusia akal-akal mereka. Maka kembali kepada permasalahan asal dari hadis mauquf itu adalah hujjah kecuali jika menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dan yang ketiga, ikhtilaf di antara para sahabat itu sendiri. Maksudnya ada pendapat para sahabat ikhtilaf. Berkata Abu Hurairah demikian, berkata Aisyah lain lagi, berkata Ibnu Umar lain lagi. Maka dalam permasalahan khilaf ini tidak bisa kita katakan tadi ucapan sahabat dalil secara mutlak. Kenapa? Karena ikhtilaf. Abu Hurairah berpendapat halal, misalnya Aisyah mengatakan makruh, Ibnu Umar mengatakan haram misalnya. Maka dalam permasalahan seperti ini kita tidak bisa secara mutlak mengambil ucapan sahabat itu kecuali butuh dengan jamak, dikumpulkan dari ucapan para sahabat atau dengan tarjih. Maka di sini dari kepentingan permasalahan kita mengambil hadis-hadis mauquf, bisa jadi dia marfu hukman. Ini yang pertama tulis. Kepentingan kita mempelajari hadis mauquf
bisa jadi dia adalah mauquf dikarenakan marfu hukman. Maknanya dia mauquf lafadznya, tetapi hukumnya seperti ucapan Nabi marfu. Dan untuk misal seperti ini banyak. Masih ada waktu atau sudah adzan? Berapa menit lagi? Kita berikan contoh yang pertama, hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini membahas tentang permasalahan syarat diterimanya puasa Ramadan harus meniatkan di malam hari dengan istilah tabitu niyah. Maka seluruh ulama mengambil hadis ini, terutama madhab jumhur ulama yang mengatakan syarat diterimanya puasa harus dia itu meniatkan dari malam untuk puasa yang wajib. Mana dalilnya? Apakah datang dari hadis Nabi marfu? Tidak ada. Lalu hadisnya pertama datang dari Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, la yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr. La yasumu, tidak berpuasa kecuali yang mengumpulkan niat, tabitu niat untuk siam Ramadan qabla al-fajr. Maka sebelum fajar dia meniatkan, ini baru diterima puasanya. Maka asar ini barakallahu fikum dari segi kekuatannya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' an Ibnu Umar. Berarti sanad ini sanad apa? Dilaqabi oleh Imam Al-Bukhari apa? As-silsilah Adz-Dzahabiyah. Dari Malik di kitabnya Al-Muwatta, dari Nafi', dari Ibnu Umar, kuat sekali periwayatannya. Maka di sini hanya mauquf ucapan Ibnu Umar. Namun ucapan Ibnu Umar ini meskipun dia mauquf mempunyai kekuatan marfu hukman. Hukumnya seperti ucapan Nabi. Karena apa? Karena di sini dia berbicara bukan perkara ijtihad, tetapi perkara syar'i. Tidak diterima puasa seseorang. Jadi membahas tentang permasalahan diterima dan tidak diterima dari puasa seseorang itu perkara yang syar'i. Maka tidaklah ucapan para sahabi yang membahas tentang perkara syar'i kecuali dia marfu hukman. Maka dari para ulama yang mengatakan seperti itu diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya Al-Irwa. Nah, lihat di sini kita beristidlal dengan ilmu Al-Albani. Namun jika kita tidak cocok, kita pun menyelisihi dengan dalil. Itulah kita mencintai ulama, tidak seperti muqallidun harus mengikutinya dan ucapannya selalu benar, maka dia harus maksum dari kesalahan, tidak. Maka kita beristidlal juga dengan ucapan Al-Albani di Al-Irwa di saat meriwayatkan hadis ini. Apa berkata Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani? Terus kita sebut Al-Imam Al-Muhaddits biar mereka yang ngomong Al-Albani dilawan tahu bahwa kita penuh adab dengan Syekh Al-Albani dan mencintai Syekh Al-Albani. Maka berkata Syekh Al-Albani di Al-Irwa, fa inni a'tabiru taqwiyah li raf'i man rafa'ahu. Maka aku menjadikan riwayat ini sebagai penguat dari riwayat yang marfu, menandakan bahwa hadis ini adalah marfu hukman dan Syekh mensahihkannya. Dan begitu pun datang dari Hafsah, yang mana hadis dari Hafsah nanti akan kita bahas, juga membahas tentang lafaz seperti ini. Man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Yang rajih dia mauquf dari ucapan Hafsah, dan ucapan Hafsah mauquf sama seperti ucapan Ibnu Umar, adik kakak ini, menunjukkan bahwa perkara ini adalah dari perkara marfu hukman. Dan contoh dari perkara marfu hukman juga seperti permasalahan datang dari ucapan sahabat bukan dari Nabi, dan ada isyarah bahwa perkara ini dulu dilakukan di zaman Nabi.
maka dihukumi dengan mauquf, namun hukman bisa dinisbatkan hukumnya adalah perintah dari Nabi dan sebagainya. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Sahal ibnu Sa'ad. Siapa Sahal ibnu Sa'ad? Sahabi, bukan ucapan Nabi di sini. Kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulul yadda al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Berkata Sahal ibnu Sa'ad, dulu manusia di zaman Nabi, para sahabat dan yang lainnya, yu'marun, diperintah untuk menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di saat sedang sholat seperti ini. Maka sholatnya para sahabat ahlu sunnah seperti ini. Kemudian datanglah orang-orang Syiah setelah tahun berlalu, dan mereka asalnya mengikuti Yahud, mereka isbal, sehingga mereka sholat dalam keadaan tangannya di bawah, tidak seperti ini, tapi Allahu Akbar seperti ini. Dan itu bisa dilihat di Iran dan di Yaman dan di Irak dan orang-orang Syiah dimanapun. Mungkin di Indonesia juga seperti itu, cuman di Indonesia masih takiyah, yang kalau di Jawa kan menjadi takim. Maka mereka mungkin takiyah kayak orang-orang yang pentolan Syiah itu, jika sholat dengan kaum muslimin masih tangannya di atas. Namun nanti kalau mereka mempunyai kekuasaan dan daerah istimewa Syiah, imamnya dari mereka, mereka akan menjaharkan perbuatan mereka dengan isbal, tidak menyimpan tangan di dada. Poinnya di sini adalah karena nasu yu'marun an yadu ar-rajul al-yadal yumna ala dira'ihi al-yusra. Berkata Sahal, bukan Nabi, tetapi Sahal ibn Sa'ad. Dulu semua sahabat diperintah oleh Nabi agar sholat bersedekap, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Maka kita katakan ini ucapan Sahal. Dia seorang sahabi, namanya mauquf di pelajaran kita sekarang. Namun mauquf ini mempunyai hukum marfu. Itulah kepentingan kita belajar hadis mauquf. Dilihat lafadznya mengajak kepada mauquf marfu. Mana dalil marfu'nya? Pertama, kana nasu yu'marun, bahwa para sahabat diperintah. Siapa yang memerintah? Dengan sigoh mabni lil majhul, yu'marun, bukan ya'muru. Misalnya ya'muru Nabi, tapi yu'marun, para sahabat diperintah. Siapa yang memerintah? Jelas Nabi. Maka di sini marfu hukman dengan lafaz yu'marun, mereka diperintah. Siapa yang memerintah? Nabi. Berarti ini mauquf dari ucapan Sahal, tetapi hukumnya marfu. Dan begitupun pendalilan dari hukumnya marfu, ada riwayat dari Abu Hazim yang merupakan tabi'i meriwayatkan dari Sahal, la a'lamuhu illa yanmi dalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan tabi'in di dalam Sahih Al-Bukhari ini, maka aku tidak mengetahui ucapan Sahal kecuali yanmi, maknanya mengikuti dari ucapan Nabi. Karena apa? Telah datang hadis yang marfu bahwa Nabi mengatakan bahwa seluruh para anbiya menyuruh umatnya untuk sholat bersedekap, di mana tangan kanan di atas tangan kiri. Maka pendalilan kita ucapan kana nas yu'marun, maka ini marfu lahu hukmur rafa dari lafaz ini. Maka inilah yang kita berikan contoh tentang permasalahan marfu mauquf lahu hukmur rafa. Marfu hukman, mauquf lahu hukmur rafa. Sudah kan? Ya Allah, yang muadzin yuadzin. Barakallahu fiik. Kita cukupkan di sini, wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan.